dikaitkan dengan Palestina. Kan itu yang akhirnya harus dijawab, bahwa identitas seorang muslim dia tidak kenali, kewajibannya dia tidak kenali, perilaku yang harus kita ambil terkait sesama saudara itu dia tidak kenali. Yang dia pahami itu harus kenyang sendiri, selamat sendiri, soleh sendiri, ya minimal lo anak dan istri gitu aja. Seolah-olah begitu, sehingga ketika ada saudaranya di belahan dunia lain, ada saudaranya yang terdampar ke Indonesia misalkan ke tempat kita, lalu dia abaikan, apa kira-kira yang akan terjadi dengan diri kita? Identitas muslim itu dia tidak mengenalinya lagi, kewajibannya terhadap dirinya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap sebuah negara, terhadap saudara seiman. Itu yang akhirnya tuh kan hadir dalam Islam dan menjadi identitasnya. Dia tidak akan pernah ada keraguan kalau sudah jelas clear di situ, Kang. Sehingga ketika ada kondisi seperti tadi, ada perang, mana yang harus dukung, tidak perlu repot. Yang dia akan pertanggungjawabkan dirinya, pemikirannya, keputusannya, tidak ada netral, nggak ada. Dalam kedudukan Islam itu tidak ada netral. Inilah bentuk kegalauan-kegalauan kan gitu istilahnya. Kenapa kegalauan itu ada? Karena minimnya literasi atau informasi yang masuk. Iya. Nah, informasi itu akan bebas nilai, akan ada yang pro, ada yang anti gitu ya. Betul. Ada pro A atau pro B kan gitu. Itu sehingga pertanyaan ini akhirnya harus dituntaskan. Atau memang kita waktunya berbagi. Betul. Bakalkah dituntaskan tentang Palestina oleh PBB? Enggak. Jawabannya tidak. Karena jelaslah yang membuatnya adalah nah oke. Kenapa kita kaitkan ya langsung kepada latar belakang tadi? Iya. Kegalauan itu terjadi sebagaimana galaunya tadi yang saya kasih prakata tadi dalam sebuah cerita. Itu tuh muslimkah atau bukan? Tapi kalau saya dari namanya bukan muslim, tapi kulihat kaget ada di masjid tadi. Bajunya kan kegalauan tadi, kegamangan tadi itu tentang si nama fulan tadi. Itu mah mungkin hanya kecil saja. Bagaimana kegalauannya di tingkat yang sudah di level tadi. Ketika dia galau lalu tidak adanya keberpihakan, problem itulah yang akhirnya akan kena kepada dirinya. Pertanggungjawaban termasuk hujah di hadapan Allah mau ngomong apa. Dikaitkan dengan Palestina, kan itu yang akhirnya harus dijawab, bahwa identitas seorang muslim dia tidak kenali, kewajibannya dia tidak kenali, perilaku yang harus kita ambil terkait sesama saudara itu dia tidak kenali. Yang dia pahami itu harus kenyang sendiri, selamat sendiri, soleh sendiri, ya minimal lo anak dan istri gitu aja. Seolah-olah begitu, sehingga ketika ada saudaranya di belahan dunia lain, ada saudaranya yang terdampar ke Indonesia misalkan ke tempat kita, lalu dia abaikan, apa kira-kira yang akan terjadi dengan diri kita? Identitas muslim itu dia tidak mengenalinya lagi, kewajibannya terhadap dirinya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap sebuah negara, terhadap saudara seiman. Itu yang akhirnya tuh kan hadir dalam Islam dan menjadi identitasnya. Dia tidak akan pernah ada keraguan kalau sudah jelas clear di situ, Kang. Sehingga ketika ada kondisi seperti tadi, ada perang, mana yang harus dukung, tidak perlu repot. Yang dia akan pertanggungjawabkan dirinya, pemikirannya, keputusannya, tidak ada netral, nggak ada. Dalam kedudukan Islam itu tidak ada netral. Yang ada tuh hanif. Hanif itu apa? Ya, kecenderungan, dia akan cenderung kemana? Dia mulutnya, tapi cenderung hatinya Allah nilai itu. Allah tahu. Tadi di ayat yang terakhir, baik yang nampak atau tersembunyi, Allah tahu. Ngomong ke malaikat itu. Ini Allah tahu, sehingga nanti ini kecenderungan ini yang menjadi makna dia itu, aku tahu identitas saya tahu diri saya tahu seorang muslim, ciri muslim, kewajiban muslim, sunnah muslim gitu. Dan harus siapa yang aku bela kan ya, gitu. Dari karena posisi itu akhirnya apa? Tidak ada keraguan untuk saya bela siapa. Benar. Mau itu kondisi seperti apa, begini Kang, begini. Itu kalau udah dibahas, misalkan kemarin kan kita sepil banyak tuh. Misalkan tanah khoroj. Bagaimana kedudukan dalam syariat? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah khoroj berubah? Tidak. Sampai kiamat khoroj. Kewajiban di dalam khoroj itu tetap berlaku. Tidak dilaksanakan dosa. Tuh urusan ke akhirat sampai dosa. Kita akhirnya jaga tuh. Itu tanah.
kita jaga itu umat Islam. Al-mu'minuna ikhwah. Mereka saudara kita. Satu disakiti, kami ikut sakit. Benar. Lalu kita diam, tidak ada keraguan. Identitas ini akhirnya dijadikan oleh dirinya sebuah kebanggaan yang perlu ditonjolkan, bahkan syiar. Kenapa disebut krisis? Hari ini terjadi kegalauan yang luar biasa sehingga umat Islam saja enggan peduli, enggan berpihak terhadap saudara seiman. Dikira selamat. Inilah apa istilahnya, pengingat untuk diri saya. Jangan sampai nanti di hadapan Allah tidak punya jawaban. Betul. Gitu, merasa aman dengan hari ini lalu di akhirat kelak celaka nantinya. Identitas menjadi penting. Dan ketika ditinggalkan tahu akibatnya. Hari ini ada mungkin sebagian kondisi dan kejadian, maka disebutlah krisis identitas. Benar. Begitu kesimpulannya. Habis ya waktunya. Lari rasanya aku. Rasanya ya. Aduh, karena kita dengar-dengar pada malam hari ini edisinya tidak terbatas. Sampai pagi sok atau mangga. Bubar sayanya. Bubar ya. Baik, mitra edisi FM dimanapun berada, ini sudah masuk nih Kang ya. Pertanyaan dari pemirsa edisi FM yang senantiasa mengikuti dari hari ke hari, waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi malam edisi FM. Saya Muhammad Fajri Asari di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 2/6. Istiqomah beliau, Masya Allah. Kang Pak Muhammad ya, atau siapa manggilnya nih ya? Karena kita belum ketemu muka. Ini mudah kah? Undang nanti. Undang ya, kita akan undang. Ngopi. Atau habis ini kita kopdar. Habis ini kita kopdar. Nah, Pak Muhammad Fajri, pertanyaannya pada malam hari ini, mengapa PBB tidak menyelesaikan konflik di Palestina? Yang kedua, mengapa Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023? Mohon pencerahannya. Baik, inilah bentuk kegalauan-kegalauan kan gitu istilahnya. Kenapa kegalauan itu ada? Karena minimnya literasi atau informasi yang masuk. Iya. Nah, informasi itu akan bebas nilai, akan ada yang pro, ada yang anti gitu ya. Betul. Ada pro A atau pro B kan gitu. Itu sehingga pertanyaan ini akhirnya harus dituntaskan. Atau memang kita waktunya berbagi. Betul. Bakalkah dituntaskan tentang Palestina oleh PBB? Jawabannya tidak. Karena jelaslah yang membuatnya adalah golongan PBB. mereka. Nah, panjang memang sejarahnya. Memang harus jadi sesi khusus. Kalau gini, saya buat ya, ada negeri namanya kita pura-pura aja ya. Analogikan ya. Atau ya kita fiktifkan ya. Saya buat ya, ini tempat atau barang ini namanya Siripil gitu. Siriil gitu ya. Siriil. Nah, ini namanya Siriil. Kubuat di sini ya. Di sini. Belahan aja nggak apa-apa, di sini aja. Oke, saya kasih ini ya, kasih waktu bahwa kita ini akan launching di tempatmu ini aja. Dibuat nih. Kita yang buat, gitu. Saya yang buat. Terus saya suruh niadakan. Ya nggak mungkin. Itu rasanya tuh apa gitu ya? Rasanya nggak, kayaknya, aduh, nggak deh. Maka wajar sekian kejadian. Apakah setiap tahun ada penyerangan itu tidak tahu mereka? Tahu. Jangankan itu ya, media televisi yang mainstream pun menyiarkan, ada tuh, memberitakan. Tidak mungkin tidak tahu. Tapi apakah menjadi konsen untuk mereka untuk menyelesaikan? Kalau benihnya tuh udah kelar tuh sejak lama. Tentu tidak. Itu satu ya. Nomor kedua tuh ditanyakan tentang penyerangan Hamas tanggal 7. Ini yang harus dijawab pertama. Tanggal 7 Oktober itu kemarin-kemarin. Dan ini cerita bukan tentang judulnya adalah 7 Oktober, bukan itu. Judulnya itu bukan itu. Justru ketika memahami ceritanya gitu, kalau memahami tentang sejarahnya, memahami tentang tanah Khoros, memahami tentang bahkan perintah Rasul tuh. Pernah kan Umar bin Khattab itu kan untuk menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq agar jangan mengutus orang itu untuk ke mana, ke Palestina gitu. Jangan gitu. Kita baikin dulu kaum kami, internal kita tuh harus baikin, banyak problem di kita. Jawaban Abu Bakar Siddiq apa? Abu Bakar Siddiq menyampaikan, saya tidak akan pernah membatalkan apa yang pernah Rasul titipkan.
Jadi cerita itu sejak ada dari Rasul gitu ya, bahwa perintah tentang tanah itu. Horoj tadi ya. Dan di situ terus berjalan dan tiba-tiba ada yang buat itu, namanya si Ripil tadi gitu misalnya. Terus dititipkan di sana, dibentuk di sana, diganggu di sana. Nah, terus dihukumi tanggal 7 nyerang. Nah ini kan kekeliruan berpikir. Jadi yang tepat apa? Yang tepat itu memberikan perlawanan. Tanggal 7 itu kaum muslimin di sana memberikan perlawanan atas tekanan, atas pendoliman yang mereka lakukan, penindasan. Jadi sungguh ketika kita ini menyebutnya penyerangan, itu saya tuh tersayat rasanya, ya Allah, jangan. Justru ketika memahami dari apa yang sudah lampaunya itu 48 ke perang Pikot, perang-perang yang sebelumnya itu, yang kejadian itu di tanah tersebut, justru maknanya adalah apalagi di akhir adalah penjara terbuka, nggak punya akses apapun. Kebayang kita mau mati lampu sebentar aja ngamuk gitu ya. Apalagi tanggal 20 ya. Atau BTS tuh dimatiin gitu ya. BTS apa? Internet. Tower misalkan matiin semua. Wah, kalang kabut. Di sana hari-hari, di sana sampai ke air, supply. Wah, itu dihilangkan. Coba bayangkan. Maka yang pantas adalah bukan penyerangan. Hamas nyerang tanggal 7 bukan. Yang nyatanya seperti itu akhirnya memberikan perlawanan. Kalau memberikan perlawanan maknanya dia dizolimi, dia direnggut, dia ditindas. Maka sangat wajar. Sangat bukan wajar, berhak untuk membela. Oke. Ku anfusakum ahlikum naro tuh begitu ya. Jadi ketika itu dia berhak, bahkan bisa jadi wajib mempertahankan miliknya. Wajib gitu. Jihadnya. Jadi dalam kepemilikan saja lah istilahnya benda, pemilikan harta direnggut sama orang, maka wajib kita mempertahankannya gitu. Apalagi ini dikaitkan dengan perintah Rasul, iya, diperjuangkan oleh para sahabat yang akhirnya Umar bin Khattab di awal kepemimpinnya Abu Bakar Siddiq untuk menahan, tapi justru terbebaskan oleh Umar bin Khattab di kepemimpinnya beliau ya, di kehilafahan beliau. Nah begitu istilahnya sahabatku, maka dengan identitas inilah dia memahami tentang makna Islam itu sendiri, dari akidah, syariat, akhlak, dakwah, bahkan sampai Islam mengatur manusia dengan Allah, ibadah mahdoh, manusia dengan dirinya, makanan, minuman, pakaian, ya kan, akhlak, termasuk Islam yang mengatur dengan alam semesta, termasuk dengan manusia, dengan tanah, kan diatur oleh Allah. Lahirlah aturan syariat. Ini dia pahami, maka ketika dia memahami tidak ada lain kecuali bangga sebangga-bangganya. Bangga. Maka ketika kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu betul sempurna, apa yang lebih dari ini tidak ada. Hanya Islam saja. Maka akhirnya betul kalimat inna dina indallahil Islam itu nyata. Tidak ada solusi apapun kecuali dari Allah, kecuali Islam. Ragu di sini, ragulah kepada ayat yang menyampaikan tamam, sempurna, ragu. Maka keraguan ini akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya kelak. Demikian ya, Kang Fajri. Ya. Iya. Baik, masih ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya kita sedang tunggu nih, Kang Ya. Kalau nggak ada ya kita akan spill untuk edisi berikutnya. Karena kan sebenarnya kalau kita membahas tentang krisis, ini akan panjang kan gitu ya. Betul. Ini kan nggak cukup untuk 1-2 episode kan. Alhamdulillah kita udah masuk episode ke-6 nih Kang Ya nih. Nah, ini yang ke-6 ya. Ke-6. Mungkin di episode yang akan datang mengikis apa tadi? Apa ya? Mengikis krisis. Krisis identitas. Dan sebenarnya gini Kang, sebelum kita tutup Kang Ya, satu mungkin dari saya, bagaimana sih tips mungkin dari Kang Ya sendiri menumbuhkan atau mengikis tadi krisis identitas. Kita itu harus bangga sebagai seorang muslim, kita harus punya
ciri khas kita sebagai seorang muslim, sehingga apapun yang terjadi pada saudara kita tuh ya seperti yang disampaikan di apa yang kata Rasul itu kan, yang Islam ibarat satu tubuh, ketika satu tersakiti ya akan terasa semuanya gitu loh. Contoh nih yang sakit gigi ini aja sampai kerasa gitu kan. Sampai rasanya sahdu hari ini saya lihat mukanya tuh lemes. Saya ngomong tuh seolah-olah dengerin padahal merem. Nah itu kan gimana tuh cara menumbuhkan kecintaan kita, kebanggaan kita bahwa identitas kita itu adalah seorang muslim gitu. Oke. Tadi disampaikan kan kenapa dengan adanya krisis identitas sudah kelar, baru yang pertanyaan itu bagaimana istilahnya untuk menumbuhkan atau mengikis krisis tadi atau mengembalikan rasa bangga bahkan pede dengan Islam tadi. Tidak ada lain Kang, bahwa kita bangga itu sebuah perbuatan ya, sebuah perbuatan yang nantinya akan dipengaruhi oleh persepsi kita. Saya akan bangga dengan Ompai sahabat saya kalau persepsi saya menangkap Ompai ini baik. Iya. Ompai ini kata orang banyak tuh dermawan. Ompai ini suka nraktir kalau sudah habis acara. Hari ini makan apa? Ngindir itu langsung ngundang. Begitu persepsi itu hadir dalam pikiran saya, maka nanti akan muncul bangga. Oke. Jadi rasa bangga itu dipengaruhi oleh persepsi terhadap si fulan yang nilainya baik. Oke. Tapi akan ada muncul persepsi jelek kepada orang yang akhirnya perilaku tidak senang, tidak bangga, tidak happy, bahkan menjadi benci ketika persepsinya jelek. Ternyata Ompai itu dikabarkan tukang ngupil, upilnya gede sekedang dan dia tuh jorok, misal. Terus macem lah, itu baru dari kejorokannya. Terus ngomongnya, kasarnya, pelitnya. Begitu dahsyatnya itu nilai-nilai buruk tentang Ompai disematkan kepada Ompai, diinformasikan ke saya. Jadilah kan persepsi buat saya. Seketika persepsi itu hadir di saya, maka perilaku saya akan benci. Akan berbeda. Bahkan benci. Makanya termasuk yang satu lagi, orang nggak kenal sama sekali, nggak dia pikirkan sama sekali. Akhirnya apa ini? Nggak bangga, nggak juga benci, cuek. Kan itu. Sabodoting. Akhirnya kan poinnya adalah persepsi. Nah persepsi itu kan aktivitas pemikiran. Pemikiran yang dipengaruhi oleh informasi yang masuk. Ini yang kita bahas atau yang kita sering sebut ngaji. Kita harus ngaji, cukup? Enggak. Sepaket dengan ngaji itu harus ada, tapi juga kalau ngajinya mau tapi nggak ada yang ngajarin ngaji. Iya benar. Ayo aku ngaji, datang ke masjid. Begitu di masjid ngumpul tuh, tapi nggak ada yang ngisinya. Nah ini maka sepaket ya ketika nyebut ngaji itu termasuk orang yang menyampaikan ngajinya. Dakwah. Bahasanya itu tolabul ilmi faridotun, tapi ada yang mendakwahkannya. Itu satu paket. Islam itu hadir karena ada pendakwahnya. Dakwah Islam itu sampai masuk ke dada-dada kita menjadi keyakinan yang kokoh karena ada pendakwahnya. Maka para pemirsa ataupun mitra IDC FM termasuk kami, ini tuh latihan. Dan itu memang perintah Allah. Legitimasi atau sesuatu perintahnya itu dari Allah, maka kita tidak perlu banyak macam hal lakukan. Maksimalkan. Iya, maksimalkan. Walaupun kita tahunya alif, ya sampaikan alif. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Bosan atau kan kalau satu ayat, berarti banyak masukkan dulu, ngaji dulu, banyakin terus, pahamkan, lalu tebarkan kepada umat. Salah satu tempat yang paling keren buat ngaji tuh di Majelis Kretek. Majelis Kretek kan? Oh jadi Kretek itu kan bukannya tempat usaha itu? Tapi kan kita setiap malam suka ngadain kajian juga ya. Penting memahami pentingnya informasi yang harus masuk kepada kita. Ini dibuka Majelis Kretek. Masya Allah ya. Banyak banget antung iklannya ya. Tolong ya double. Dunia aja ini bro. boleh monggo ditutup. Baik pemirsa Mitra IDC FM, ini saya tunggu 1, 2, 3. Oh alhamdulillah gak ada yang bertanya nih. Selesai sudah ya. Selesai. Harapannya sebenarnya kita sampai pagi nih karena udah ada sponsor nggak sih? Iya. Biar ada pun ya antum aja. Nanti saya melipir aja. Baik Mitra IDC FM, kita sudah di penghujung acara nih. Saya dan Kang Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini spill sedikit terkait dengan krisis
identitas. Insya Allah untuk krisis identitas ini sendiri kita akan bahas di beberapa pertemuan lanjutan ya, karena ini sangat penting dalam dan sangat penting. Bagaimana nanti akan menumbuhkan cinta kita kepada Islam. Sehingga dan dada kita tuh harus terkikis. Krisis yang terkikis. Itu kan judulnya. Judulnya itu kan. Terserah beliau. Oh iya, terserah direktur. Terserah direktur. Aduh, ya Allah. Baik, sakit gigi. Sakit gigi. Baik, mitra Edisi FM. Saya mewakili Kang Ya pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini ada ilmu di dalamnya, ada tausiah di dalamnya, dan semoga kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan semoga identitas kita sebagai seorang muslim akan kita pegang erat, akan kita perjuangkan dan semoga diamalkan. Kita mampu mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.